Jangan sampai malah ini dibikin kesempatan untuk tujuan-tujuan target politik, tidak etis, tidak berakhlak, tidak berfatsun, tidak bermoral. Orang yang melakukan agenda-agenda politik di saat-saat lagi sudah mulai ada gerakan-gerakan yang berbau politis, ya targetnya minimal ngerecoki ya, ganggu ngerecokin keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya ini. Dari kemarin kita sibuk disuguhi propaganda opini dengan judul Jokowi and Game. Supaya gagal, tidak berhasil dalam hal programnya, walaupun mereka tahu bahwa sistem presidensial tidak mungkin Pak Jokowi dilengsarkan di tengah jalan. Dan pemerintah juga punya keyakinan kalau insya Allah pemerintah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan COVID, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Pertanyaannya, siapa yang bermain di balik keriuhan ini? Kelompok Tiga Murni itu adalah kelompok yang selalu menyalahkan keputusan pemerintah ketika mengambil keputusan. Nah, yang tidak murni itu ya yang itu selalu menyalahkan, apapun disalahkan gitu. Dan itu udah diketahui orang, makanya tidak ada pengikutnya, ya hanya jadi hiburan aja. Semua orang juga tahu yang punya duit banyak siapa, udah itu aja lah. Terus yang pernah terlibat kasus-kasus sebelumnya itu siapa? Kalau bicara langsung sudah bicara end game, ini udah bicara mengenai pergantian kekuasaan. Jadi terlihat sekali motifnya politik. Alat itu di Polri ada, di BIN ada, di TNI ada, gitu. Semuanya sudah ada sekarang. Siapa yang penyebar pertamanya? Menggunakan orang lain dan dia berdiri di belakang, memberikan logistik, memberikan provokasi, lalu kemudian yang terkena penularan dari COVID-19 ini adalah orang-orang yang mungkin tidak mengerti, adik-adik mahasiswa yang mungkin diprovokasi. Itu menurut saya mengerikan sekali. Apapun pokoknya kekuasaan harus kembali kepada kelompoknya. Ada barisan sakit hati yang merasa berkeringat tapi tidak dipakai gitu. Yang kita lihat di sini kan ujung-ujungnya hanya berbicara mengenai endgame, jatuhnya rezim, atau kemudian mundurnya sebuah kekuasaan. Tidak jelas motif dan apa yang diperjuangkan untuk rakyat. Itu yang menyebabkan dari hal kecil seperti ini saja kita bisa melihat memang aroma politiknya jauh lebih besar. Dan maka dendam, benci disalurkan melalui upaya-upaya penggulingan dengan menunggangi segala isu. Terungkap, Wamendes bongkar dalang demo, Demokrat mencak-mencak. Syahwat politik dan kebencian pribadi memang mewarnai aksi mahasiswa kemarin. Sudah tercium dari berbagai aksi mahasiswa maupun buruh yang dilakukan rakyat terdapat kepentingan politik di baliknya. Bahkan sampai ada yang berani mendanai aksi-aksi tersebut. Memang, di masa pandemi seperti ini, Presiden Jokowi dikepung oleh berbagai musuh dalam selimut yang siap menjatuhkan dan mengambil tahtanya jika beliau lemah. Namun sayangnya sinergi elemen pemerintahan terlalu kuat untuk sekedar digoyang. Para menteri dan kepolisian benar-benar bersatu menjaga Jokowi dan menghapuskan perongrong negeri. Seperti Wamendes misalnya, ia dengan gamblang menyinggung Partai Demokrat lewat tulisannya di akun Facebook pribadinya yang membuat oposan busuk itu mencak-mencak tak terima. Unggahan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes Budi Aris Setiairi di akun Facebook pribadinya menuai banyak kecaman dari kader Partai Demokrat. Dalam unggahan tersebut, Budi mengunggah karikatur yang memperlihatkan 5 jari yang dipasangi berbagai macam karakter. Di telapak tangan tertera tulisan Demokrat. Di atas karikatur ada tulisan, pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan syahwat berkuasa. Di bagian bawah tertera tagar bongkar biang rusuh terbentang.
Wakil Bendahara Umum atau Wabendum Partai Demokrat Lasmi Indaryani pun angkat bicara terkait karikatur itu. Ia meminta Budi Aris Setiadi untuk fokus saja menjalankan tugas. Sebagai pejabat publik, wamen seharusnya jangan bertindak seperti buzzer. Seorang pejabat publik harus bijak dalam mengunggah konten di media sosialnya, jangan asal menuduh yang cenderung fitnah. Jelas Lasmi kepada Gatra.com melalui keterangan resminya Minggu 25 Juli. Kalau Bapak memang merangkap jabatan wamen sekaligus buzzer, saya sarankan Bapak ikuti langkah Rektor UI, pilih fokus menjadi wamen ataukah buzzer, tambah anggota Komisi 5 ini. Melihat hal itu, Partai Demokrat mencak tidak terima. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menegaskan bahwa pihaknya bakal menghadapi fitnah buzzer dan juga pendukung pemerintah soal tudingan Demokrat dalang di balik seruan aksi nasional Jokowi Endgame. Demi rakyat, akan kami hadapi semua segerombolan penyebab hoax dan fitnah pendukung pemerintah, kata Herzaki kepada wartawan Senin 26 Juli 2021. Ia mengatakan serangan yang datang menimpa partainya lantaran pihaknya kerap menyuarakan aspirasi rakyat yang menjadi korban kegagapan pemerintahan menangani pandemi. Menurutnya pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi hal itu. Ini memang bukan jalan yang mudah menghadapi pendengung yang begitu sistematis dan terorkestrasi, seakan lekat dengan infrastruktur yang dimiliki pemerintah. Memang ini adalah konsekuensi jalan kami, jalan Demokrat yang memilih koalisi dengan rakyat, tuturnya. Meski mendapatkan fitnah, Herzaki mengklaim pihaknya tetap akan menyuarakan aspirasi rakyat di tengah pandemi. Menurutnya, Demokrat akan terus memperjuangkan nasib rakyat di tengah kegagapan pemerintah. Agar kegagapan dan ketidaksigapan pemerintah menangani pandemi COVID-19 tidak terus terulang, bagaimana menekan jumlah rakyat yang terkena COVID-19, bagaimana menekan jumlah korban meninggal karena COVID-19, ujarnya. Fitnah para pendengung. Rakyat Indonesia tahu siapa yang benar-benar membantu mereka dan siapa yang mencari untung di tengah pandemi dengan terus menyebar fitnah, sambungnya. Sebelumnya, Partai Demokrat mengecam keras sikap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Aris Setiadi. Kecaman itu menyusul unggahan Budi di akun Facebook pribadinya yang dinilai hoax dan fitnah terhadap Partai Demokrat dan mahasiswa. Adapun unggahan itu berupa poster bertuliskan pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan syahwat berkuasanya. Tidak hanya itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyoroti juga keberadaan tagar bongkar biang rusuh yang meletakkan kata Demokrat di bawahnya. Sangat tegas dan jelas, Budi Aris Setiadi telah berusaha menfitnah Partai Demokrat sebagai biang rusuh dan menggunakan tangan adik-adik mahasiswa untuk kepentingan syahwat berkuasa, kata Herzaki kepada wartawan Minggu 25 Juli. Demokrat pun mempertanyakan mengapa kemudian di tengah semakin memburuknya situasi Indonesia karena pandemi COVID-19, fitnah dan hoax berupa tuduhan tak berdasar kepada Partai Demokrat semakin banyak dilancarkan oleh pendukung pemerintah. Herzaki lantas mempertanyakan kemunculan berbagai hoax dan fitnah tidak berdasar yang dituduhkan terhadap Partai Demokrat, termasuk oleh Wamendas Budi yang ia sebut bagian dari para pendengung. Dan kali ini adalah seorang Wamendes. Mengapa kegagapan pemerintah menangani pandemi kemudian mau dialihkan dengan terus-terusan menfitnah Partai Demokrat? Kalau pola pikir seperti ini yang mendarah daging di para pendukung pemerintah, pantas saja jika nyawa rakyat tidak menjadi prioritas, karena pemerintah bisa hilang fokus dan terkesan sibuk mengalihkan persoalan dan mencari kambing hitam. Tutur Herzaki.